maksudnya apa? Ada yang tambahan, ada yang sisipan, ada yang tidak asli gitu. Yang ngomong bukan dari saya, bukan dari kalangan Islam, yang ngomong malah dari kalangan Kristen sendiri. Bahkan kalau nggak salah itu juga HTD juga ngaku sendiri kan. Apa? Ada ayat yang hilang ketika di terjemahan Inggrisnya ya. Saya punya Bible bahasa Inggris. Ketika ada ayat yang dianggap tidak otentik, itu ayatnya dikeluarin, tapi nomor ayatnya dikosongin. Ada nomornya. Nomornya ada tapi ayatnya nggak ada gitu. Jadi misalnya ayat 20, 21-nya kosong, 22-nya ada lagi gitu. Itu bisa begitu gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu Mas Budi ya? Budi di Kristianto. Oh, Budi Kristianto. Iya. Kristen ya? Kristianto itu nama baptisnya udah hilang. Bukan nama baptis. Oh, bukan nama baptis. Ya. Nama pemberian. Ya, nama baptisnya ada Ignatiusnya di depan. Oh. Ya. Berarti mantan Kristen. Mantan Katolik. Sama aja, Kristen itu juga Katolik, Katolik juga Kristen. Kekristenan, di bawah kekristenan ada Keprotestan, ada Katolik dan sebagainya. Jadi mantan Katolik. Oke. Tahun berapa masuk Islam? Tahun 95 kok. Oh, udah lama ya. Udah lama. Bukan mantan Katolik lagi lah. Mantan kafir aja lah. Ya, boleh. MK ya. Mas Budi ini ternyata anaknya Bu Farida. Ya benar ya. Farida, ya. Anaknya Bu Farida yang dulu pernah dibawa sama pendeta Henry Tan. Betul. Waktu debat sama saya di Jogja ya. Di Jogja 2022. 2022 ya. 22 di hotel. Waktu itu hotel apa tuh ya yang gede itu ya? Lupa juga saya nama hotelnya. Hotel bintang 5 lah pokoknya ya. Waktu itu Mas Budi berarti ngelihat debatnya? Saya ngeliat lewat YouTube aja. Oh, nggak ikut ke Jogja? Enggak. Oh, jadi Mas Budinya dari Katolik masuk Islam. Iya. Mamanya Farida dari apa? Dari Islam ke Kristennya. Dari Islam ke ikut Pak Henry Tan. Iya. Jadi ya dulunya itu ibu saya tuh Muslim sebetulnya sebelum kenal sama bapak saya. Setelah menikah ikut bapak saya Katolik. Oh. Ya. Oh, dari Islam menikah masuk Katolik. Masuk Katolik. Terus 3 SD lah, kelas 2 SD. Nah, cerai, kemudian pisah. Saya ikut bapak saya. Terus bapak saya pas saya masuk SMP itu malah pindah Islam. Oh, papanya malah pindah Islam? Ya. Terus anak-anaknya ya dibiarin aja nih kok, cuman diminta mikir aja lah gitu. Diminta mikir gitu kan. Kemudian saya baru memutuskan untuk masuk Islam tuh SMA. SMA kelas berapa tuh? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Okay. Nah, terus waktu masuk Islam udah sunat belum tuh? Saya itu sudah sunat kok. Malah udah sunat. Jadi kalau di keluarga saya itu sunat itu memang adat ya Kita kan orang Jawa gitu itu memang kalau nggak disunat aneh. Apapun agamanya tetap sunat. Iya. Oke. Terus? Ya itu. Jadi setelah ibu saya cerai kan yang saya dengar sih kan nikah lagi, saya entah berapa kali, saya nggak pernah tanya sih. Oh, nggak tinggal sama mamanya? Enggak, karena saya dijauhkan lah, supaya khawatir ada pengaruh tidak baik mungkin. Jadi ketemu ibu saya tuh saya sudah menikah. Oh gitu. Nah, setelah berapa tahun itu? Berapa tahun ya? Dari 9 SD itu berarti sebelum 92 ke bawah, berarti 89 lah, sekitar 89. 89. Ketemu lagi tahun? 2007. Lama juga ya. Oh iya. 89. Karena loss of contact. Sama 7, 18 tahun berarti. Iya, itu pun dicari-cari sama kakak saya, akhirnya ketemu dan itu udah berubah sekali wajahnya segala macam udah. Pas ketemu mamanya udah muslim lagi. Muslim lagi. Muslim lagi. Terus? Ya sudah kan terus coba ikut kakak saya kan. Kemudian nggak betah, terus akhirnya minta pisah, minta kos gitu ya. Terus ya pernah juga ikut saya gitu kan, kemudian juga nggak betah juga, gitu kan. Terus akhirnya
terakhir itu yang saya dengar itu tiba-tiba dia bilang ke saya pingin masuk ke Kristen. Nah, kebetulan yang di-share itu kan beliau tuh main sosmednya kencang begitu ya. Apa-apa di-share gitu ya, semua. Oh, berarti mamanya murtad 2 kali berarti? Iya. Iya. Nah, terus ya saya sudah coba segala macam cara kok. Maksudnya sudah saya nasihati, logika ya sudah masuk. Sebetulnya nggak ada yang bisa dibantah sebetulnya. Cuman ya begitu. Bahkan saya pernah bawa ke Mas Andre itu. Andre siapa? Andre malah Prince ya. Saya datangkan. Nah, saya ajak ibu ke sana. Biar sekalian mungkin lebih kuat lagi gitu. Tapi ya ternyata malah pulang saya yang dimarah-marahin. Oh. Waktu dibawa ke Andre sebelum dibawa Pak Hendritan ke Jogja sudah? Sesudah. Oh, sesudah. Sesudah. Gitu, ya. Pulang malah dimarah-marahin? Ya, dimarah-marahin. Kamu kurang ajar gitu kan? Karena saya nggak bilang kalau mau dibawa ke Andre. Ya. Terus? Karena kalau saya bilang mesti nggak mau gitu. Saya ajak jalan-jalan aja pokoknya gitu. Makan gitu ya. Jadi sampai sekarang mama masih Kristen? Masih. Sudah nikah lagi atau sendiri? Sendiri. Dari setelah pisah sama papanya Mas Budi itu dia udah punya anak lagi? Enggak. Oh, enggak punya? Enggak, malah bapak saya yang punya. Oh, nah, 2 lagi. Oh, jadi sekarang masih sering komunikasi sama ibunya? Masih sering. Ya, terus ada yang mau ditanyain atau ada yang mau dibahas gitu dari ibunya atau gimana? Iya kok, cuman ya kita ikhtiar ya kok ya. Memang gimana ya? Saya udah sendiri akhirnya saya bilang ke ibu saya nih. Karena saya juga ada batasnya juga gitu. Kalau mungkin saya terlalu sering itu penolakannya juga udah luar biasa kok gitu. Nah, akhirnya juga saya bilang ke ibu saya, Bu, yang sudah saya sampaikan ini, yang sudah saya usahakan ini kan sudah maksimal, Bu, gitu. Maksudnya ibu nanti kalau misalkan nggak ada umur misalkan gitu, terus tolong saya jangan dituntut ya, Bu, gitu. Karena saya sudah saya usahakan semaksimal mungkin gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Yang dari sebetulnya saya waktu pulang dari debat akbar itu saya juga bahas lagi karena kan saya tonton tuh ya. Saya bahas lagi ke ibu ini, Bu, sebetulnya ibu udah nonton sendiri kan langsung live begitu. Kita bisa lihat lah, ibu bisa nilai siapa nih yang sebetulnya kalah gitu. Walaupun di situ kan nggak disebutkan kalah menang begitu kayak, tapi kita bisa rasakan lah gitu kan. Terus apa yang mau ibu cari lagi begitu kan? Karena hidup ini kan cuman sempit ya kok ya. Maksudnya kadang-kadang tuh kita tuh lebih ngedepankan perasaan, ego. Mungkin karena saya nggak tahu, mungkin pernah sebel sama saya atau apa gitu kan. Saya bilang, Bu, kalau misalkan ibu sebel dengan saya, tapi jangan sampai merugikan ibu sendiri gitu. Karena agama, keyakinan itu penting. Kehidupan selanjutnya itu unlimited ini enggak. Yang menentukan ini cuma di dunia aja nih sampai 70 tahun, 60 tahun saja begitu. Maksudnya jangan karena saya ini mungkin nggak suka sama saya, karena saya terlalu mungkin mendikte atau menekan, mungkin nggak sabaran gitu kan. Karena terus terang kok dari saya 5 bersaudara kok ya, yang paling care gitu ya terhadap keyakinan ibu itu cuma saya. Yang lain walaupun kakak ini Muslim gitu ya. Jadi ketika bapak itu sudah masuk Islam, nah anak-anak ini runtut nih kok masuk Islam semua. Walaupun bapak masih ada sampai sekarang? Masih. Nah terus tapi setelah itu juga macam-macam kakak saya ateis sekarang, ada yang begitu. Ada juga kalau kakak saya yang satu lagi ya Islam tapi liberal begitu ya. Waduh, ada liberal sih. Ya begitu. Jadi macam-macam itunya. Outputnya. Sekarang masih komunikasi sama ibu? Masih setiap hari kok. Karena beliau iya, apa aja di forward sama dia. Oh, di forward. Oh, ibunya forward malah. Iya, makanya kadang-kadang saya juga
mau kirim WA tuh hati-hati juga kan di forward kemana-mana nanti. Oh gitu ya, oh aduh. Mamanya pintar nge-forward gitu ya. Betul. Jadi yang di-forward apa? Khotbah-khotbahnya Pak Hendry Tan semua dong? Iya. Semua macam-macam udah. Iya. Ya. Terus ada yang mau ditanyain? Iya, maksudnya pembahasan yang kemarin itu kok, yang khususnya yang sesi kedua. Nah, itu kan sebetulnya kalau saya melihat pembahasan apa tentang apa kalau nggak salah tuh Bible, apakah benar-benar satu-satunya kitab suci ya, kalau nggak salah begitu ya. Saya malah udah lupa topiknya. Itu membekas sekali ke saya, karena saya bilang ini titik telaknya sebetulnya. Itu kalau misalkan sesi 2 itu dipindah ke sesi 1 itu sebetulnya sesi yang seterusnya nggak usah. Itu. Udah nggak usah kepake. Nggak usah pakai. Karena buat apa kok? Jadi kan kalau ini kalau pendapat saya, kalau mohon maaf kalau salah. Kan kalau kita ini kan merujuk pada sesuatu, tapi rujukannya itu udah nggak layak lagi. Iya. Jadi ya bagaimana gitu ya? Nggak usah ketika kita ngomong tentang Trinitas, tentang apapun ya, dogma yang ada di Bible, kemudian kita merujuk situ dan rujukan sudah nggak kredibel kan, jadi useless gitu kan, nggak ada ini ya. Makanya kan saya tuh kurang begitu suka gitu ya kalau debat itu memperdebatkan Yesus Tuhan atau bukan gitu. Itu bukan apa namanya, bukan tujuan utama kita sebenarnya, karena kita dibatasi dengan ranah kebangsaan ya. Di dalam rangka kebangsaan kita ini kan ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara diberikan hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi setiap orang mau menyembah apapun asalkan dia bilang itu adalah Tuhan dia dan Tuhan itu Esa, itu sudah diakui sama pemerintah kan. Gitu. Ya mereka mau bilang kalau Pak Hendry Tan kan bukan Trinitarian dia. Dia kan oneness dia. Ya, dia juga nggak mau disebut oneness, tapi aliran dia adalah aliran oneness gitu. Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan 3 pribadi. Bingung. Nah, dia mau menyembah Yesus sebagai Tuhan kan itu sebenarnya bukan apa namanya, bukan pemenang kita untuk melarang, gitu kan? Karena agamanya dia juga diakui di negara Indonesia. Makanya ketika saya debat seperti dengan Pak Hendry Tan itu lebih baik saya ngomongin Bible-nya dia tuh otentik atau enggak. Gitu. Otentiknya dalam arti pertama bisa diandalkan enggak, itu benar-benar firman Tuhan atau bukan, ada kontradiksi enggak, ada ayat yang tidak otentik enggak, gitu-gitulah. Nah, jadi ketika kita bisa membuktikan itu, bahkan kita live kan di YouTube, setiap orang bisa nonton, ya kita nggak cari menang kalah. Saya sama Pak Hendry Tan juga berteman baik. Pak Hendry Tan nggak bisa menerima argumen saya, yaitu hak dia. Yang penting kan yang nonton. Nah, yang nonton ini kan bisa menilai sendiri, dia bisa mengambil manfaat daripada video itu. Mungkin yang Islam jadi tambah kuat iman akidahnya, mungkin yang lain ada di luar Islam nonton debat kita terus menjemput hidayah, itu kan bonus buat kita. Gitu. Saya sih nggak pernah mentargetkan untuk memualafkan Pak Hendry Tan, gitu nggak ada. Gitu. Iya betul. Ya, jadi saya nggak punya target untuk memualafkan siapa-siapa, karena saya tahu persis hidayah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi aja nggak bisa membuat pamannya masuk Islam, apalagi saya. Gitu. Jadi kita hanya berdakwah sesuai dengan kemampuan dan ilmu kita, diterima oleh masyarakat Islam, alhamdulillah. Diterima oleh orang yang bukan Islam, alhamdulillah juga. Kalau kemarin waktu itu ada pembahasan tentang apa, argumentasi dari Pak Hendry Tan ya, tentang bahwa bukti bahwa Bible itu adalah kitab suci dari itunya abjadnya ya, dari ini kok K-nya besar, S-nya besar, itu gimana kok? Saya ketawa. Kalau dengar itu sebenarnya saya ketawa. Gini, ketika orang menerjemahkan, yang dipegang oleh Pak Hendry Tan itu kan adalah bukan kitab suci, itu adalah terjemahan dari kitab yang dianggap kitab suci.
Yang menerjemahkan ini orang yang sudah menggunakan kaidah penerjemahan ada huruf besar, ada huruf kecil. Tapi kitab yang dianggap kitab sucinya mereka yang dalam bahasa Yunani, kan nggak ada huruf besar, huruf kecil. Betul. Nah, jadi ketika orang menerjemahkan menggunakan huruf besar, huruf kecil, kaidahnya, terus kemudian untuk gelar sesuatu menggunakan huruf besar, huruf kecil, itu kan berarti sudah menggunakan penafsiran. Gitu. Betul. Ya gitu aja. Itu hak-hak mereka aja. Mau nulis kata apa pakai huruf besar atau huruf kecil, itu ya hak mereka. Itu. Kalau dari Koh Dondi sendiri sudah selama meneliti nih ya, banyak ya yang ketidaksinkronan ya dari kalau ketidaksinkronan akhirnya begini, ketika kita sudah dulu waktu kita belajar kristologi kan kita mulai dari bagian yang kecil. Apa nih? Pertama kali dulu diajarkan yang kita pelajari adalah Yesus itu Tuhan atau bukan. Biasanya kan begitu kalau orang kristologi belajar. Lama-lama saya keluar dari situ, saya masuk ke kritik teks. Ke kritik teks kita membahas atau kita mempelajari dalam Bible itu ternyata ada kontradiksi. Ada kontradiksi, terus kemudian ada ayat tambahan, ada ayat sisipan, ada ayat pinjaman. Nah, ayat-ayat yang dengan kategori seperti ini kan bisa disebut ini adalah ayat-ayat yang tidak otentik. Yang mengatakan tidak otentik siapa? Ternyata kalangan mereka sendiri. Saya baca dari kalangan mereka sendiri yang mengatakan ayat ini tidak asli, ayat ini concoction, ayat ini fabrication, kayak gitulah. Jadi, nah itu yang akhirnya saya bilang, saya kalau debat Yesus Tuhan atau bukan lagi itu udah basi lah, ya. Mereka mau nyembah pohon pisang kan itu hak mereka juga gitu. Cuman yang bisa saya buktikan ini loh dari kalangan kalian sendiri mengatakan bahwa ayat ini tidak asli. Bahkan Bible beda versi, yang ini ada ayatnya, ini nggak ada ayatnya. Yang ini nggak ada. Kenapa? Karena yang ini menerjemahkan dari manuskrip yang paling kuno, yang lebih dekat ke narasumber gitu. Contoh, yang ini menerjemahkan dari manuskrip yang abad 16, Textus Receptus, bahasa Yunani juga, tapi penulisan ulang. Yang ini tidak ada ayat itu karena Pak menerjemahkan dari manuskrip Sinaiticus yang ditulis kira-kira abad 4. Abad 4 sama abad 16 bedanya berapa ratus tahun? 1200 tahun gitu. Kan jauh sekali. Ketika ada kitab mereka sendiri yang tidak mau memuat ayat itu karena dianggap ayat itu adalah ayat tambahan belakangan. Nah, ini kan menjadi masalah. Berarti di dalam kitab mereka, di dalam agama mereka ada dasar pemikiran manusia yang ditambahkan belakangan gitu. Itu yang bisa saya buktikan kan. Sumber-sumbernya saya semuanya jelas. Bahkan kitab-kitab mereka sendiri juga ada malah yang sekarang menggunakan kurung tegak. Ketika ada kurung tegak, itu artinya ayat itu tidak terdapat di manuskrip kuno. Ya, itu berarti mereka sudah jujur sebenarnya. Nah, cuman dengan adanya penandaan seperti itu, Pak Hendritan atau jemaatnya masih mau menganggap itu kitab suci, itu hak mereka gitu. Saya cuma mau buktikan aja ini maksudnya apa. Ada ayat tambahan, ada sisipan, ada ayat tidak asli gitu. Yang ngomong bukan dari saya, bukan dari kalangan Islam, yang ngomong malah dari kalangan Kristen sendiri. Bahkan kalau nggak salah itu juga HTD juga ngaku sendiri kan. Apa? Ada ayat yang hilang ketika di terjemahan Inggrisnya ya. Saya punya Bible bahasa Inggris. Ketika ada ayat yang dianggap tidak otentik, itu ayatnya dikeluarin, tapi nomor ayatnya dikosongin. Ada nomornya, nomornya ada, tapi ayatnya nggak ada gitu. Jadi misalnya ayat 20, 21-nya kosong, 22-nya ada lagi. Gitu. Itu bisa begitu. Gitu. Nah, kalau begitu, berarti apakah itu bisa dibilang kitab suci kalau begitu? Nah, tapi kalau di kemudian argumentasi selanjutnya, yang penting kan kalau nggak salah ya, seingat saya tuh, yang penting kan benang merahnya katanya. Oke, benang merahnya apa? Maksudnya ya, ini nggak mengganggu benang merah, ini kan cuma tambahan-tambahan. Sekarang kalau mau bicara benang merah, berarti dia harus bisa memahami dari awal mula di kitab suci dia. Ada Kejadian sampai Maliaki, kemudian Matius sampai Yohanes, kemudian Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Ini kita harus bisa bagi-bagi nih, karena ini benang merahnya putus di sini. Ya, dari Kejadian sampai Maliaki ditambah Matius sampai Yohanes, ini mungkin masih nyambung, ya. Tapi sebagian sudah ada yang mulai mau putus benangnya. Begitu sampai masuk Kisah Para Rasul,
tambah Roma, tambah 1-2 Korintus, Efesus, Kolose dan sebagainya sampai Wahyu, benang merahnya putus di situ. Nah, yang saya maksud gimana? Gini, dari Kejadian sampai Yohanes, ini sebenarnya konsep ketuhanannya masih nyambung, konsep ketuhanannya. Tapi sebenarnya agak putusnya di Yohanes, agak putus karena apa? Udah mulai kropos tuh benangnya, karena di kitab yang Yohanes ini dia lebih banyak menyajikan sosok atau sisi keilahian Yesus, ya. Walaupun masih bisa dibantah dengan ayat-ayat di dalam Yohanes sendiri, tapi di situ juga banyak ayat-ayat yang dipakai oleh kalangan Kristen sebagai bukti bahwa Yesus Tuhan gitu. Konsep ketuhanannya masih nyambung, tauhid, karena dari Perjanjian Lama sampai Maliaki ini tidak ada ajaran Trinitas. Kalaupun dianggap ada ayat-ayat yang mengajarkan Trinitas, itu hanya klaimnya Kristen. Karena Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi itu, menerjemahkan dengan bahasanya Kristen, menggunakan kacamata Kristen, sehingga seolah-olah ada Trinitas di dalam Perjanjian Lama. Tapi sebenarnya kalau kitabnya orang Yahudi, dari Kejadian sampai Maliaki, sama sekali tidak ada konsep ketuhanan yang Trinitas. Begitu juga konsep keselamatannya. Konsep keselamatannya dari Kejadian sampai Maliaki itu hanya simple, sederhana. Mau masuk surga, caranya gampang. Apa? Bertobat. Udah gitu doang. Nah, ketika kita masuk ke dalam Matius sampai Yohanes, memang di situ diceritakan Yesus disalib, ya kan? Mati di atas kayu salib, kemudian bangkit di hari ketiga, baru kemudian diangkat. Tapi dari Matius sampai Yohanes sendiri, ini ada kurang lebih 85 kontradiksi. Kontradiksi ya. Kontradiksi. Namun walaupun begitu, di dalam 4 gospel ini walaupun banyak kontradiksi, masih ada pesan-pesan ketauhidan dari tokoh yang dibilang Yesus itu, yang disebut Yesus itu. Dan di 4 gospel ini, Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi hanya mengaku sebagai Nabi. Dan ajaran Yesus untuk masuk surga hanya perlu apa? Bertobat. Sama dengan yang di Perjanjian Lama. Nah, sampai sini makanya saya bilang benang merahnya masih ada. Tapi begitu masuk kisah para rasul, masuk ke surat-surat Paulus, nah itu di situ putus benang merahnya. Putusnya bagaimana? Karena Paulus mengajarkan, menurut orang Kristen, Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah juga Tuhan. Satu. Yang kedua, Yesus yang di 4 gospel bilang tidak membatalkan hukum Taurat, oleh Paulus dianggap telah yang pada waktu mati Yesusnya sudah membatalkan hukum Taurat. Itu putusnya di situ benang merahnya. Jadi Paulus mengajarkan dosa waris, Yesus tidak mengajarkan dosa waris. Berarti kan itu putus. Beda. Berarti ajaran Paulus dan ajaran Yesus berbeda. Gitu. Pada saat putus itulah Kristen itu baru kelihatan sekali menjadi yang disebut dengan politeis, penyembah Tuhan yang lebih dari satu. Gitu. Ada Bapa, ada Yesus. Kalau Trinitarian nambah dengan Roh Kudus, kalau Hendritan tidak ada pribadi ketiga, hanya Bapa dan Yesus, satu pribadi. Gitu. Makanya dia disebut oneness. Bukan Unitarian juga ya? Mungkin bisa disebut kelompok Unitarian, tapi Unitarian itu kan juga ternyata banyak kelompok-kelompok lain gitu. Ada Saksi Yehova, ada Oneness, nanti ada Sabellianisme gitu. Ada modalisme. Mirip-mirip, cuman dikit-dikit beda akidahnya. Karena begitulah makanya jadi Kristen begitu banyak aliran. Iya, kok kalau dibanding sama Islam nih kok ya. Kalau kita ngomong hadis saja ya, hadis itu kan kalau kita lihat perawinya saja ini kalau dia diketahui sudah pernah berbohong gitu ya, itu kan sudah langsung coret kan gitu kan. Walaupun sebetulnya kalau bisa dibilang kalau secara kemanusiaan bisa jadi dia pasti itu nggak bohong begitu kan, tapi karena kredibilitasnya ini menjaga keotentikannya hadis itu ya nggak bisa dipakai begitu loh. Maksud saya ini dengan sebegitu banyak kontradiksi itu kan harusnya take down. Harusnya begitu. Sekarang kalau merekanya mau take down ya berarti nggak ada Kristen dong. Sedangkan Kristen kan disebarkan dengan apa? Dengan doktrin. Ketika
ketika Kristen itu apa namanya sudah menjadi institusi yang bermula di Romawi, itu yang harus disebarkan ke seluruh dunia, apalagi di abad pertengahan ketika mereka sudah membagi bumi menjadi dua, Barat Spanyol, Timur Portugis. Mereka menyebarkan imperialisme, kolonialisme dengan moto 3G, Gold, Glory, Gospel. Nah, jadi ya apapun yang ada di dalam kita, mereka ya nggak bakal di iya. Gitu. Padahal tuh, kalau dalam Islam itu kan kita mengenal namanya nakliyah itu ya. Ya. Jadi sesuatu yang gaib itu harus diambil dari nas. Ya. Tapi kalau nasnya itu kan harus diuji dengan akal lagi ya, kok ya. Kalau di Islam kan kita mengenal hadis, tadi kalau sebut hadis ya, macam-macam kan, ada sohih, ada hasan, ada doi, ada maudhu, bahkan ada mungkar, segala macam. Tergantung daripada matanya, perawinya, sanadnya dan sebagainya. Kalau tidak sampai ke Rasulullah, udah nggak bakal diterima. Tapi maksud saya, kalau di Kristen itu nggak ada tradisi begitu. Nah, itu hadis yang merupakan sabda Nabi itu dikeluarkan, tidak masuk dalam Quran. Bahkan sampai ketika Nabi masih hidup saja, Nabi melarang sahabat-sahabatnya untuk mencatat sabda dia. Ya kan? Karena ditakutkan bercampur dengan ayat Quran. Tuh. Ya kan? Bahkan baru ditulis hadis-hadis itu 200 tahun setelah Nabi nggak ada. Iya. Quran yang dipelihara dulu nih. Nabinya nggak mikirin sabda dia, walaupun kita juga mengenal mungkin ada apa namanya hadis-hadis yang ternyata juga berasal dari wahyu. Gitu. Ya kan? Itu yang begitu juga kan sebenarnya kan bukti bahwa dia adalah benar-benar seorang nabi. Nah, cuman masalahnya beda tradisi nih. Kalau Kristen ini tradisinya tulisan, kalau Islam itu tradisinya lisan. Quran diturunkan dengan tradisi lisan. Jadi pada waktu Nabi masih hidup, dijaganya bukan dengan tulisan tapi dengan lisan, dengan hafalan. Sedangkan Kristen ditransmisikan dalam tradisi tulisan. Tulisan ini disalin. Ketika tulisan itu disalin-salin, pasti ada kesalahan, ya kan? Belum lagi ada penambahan pemikiran manusia. Nah, gara-gara begitu, jadi yang terjadi adalah di Quran, walaupun apa namanya ayatnya sama, tapi karena dibaca oleh dua orang yang punya logat yang berbeda atau punya dialek yang berbeda. Yang berbeda hanya bacaannya. Iya, betul. Ya, yang berbeda. Misalnya orang Jawa disuruh ngomong sama orang Sunda disuruh ngomong. Pasti ada perbedaan antara dialek atau logat. Itu aja bedanya. Tapi kalau di Kristen yang berbeda adalah apanya? Teksnya berbeda. Nah, memang di Kristen tradisi tulisannya begitu banyak salinan, tapi saking banyaknya tidak ada dua yang otentik. Identik maksud saya, tidak ada dua yang identik gitu. Semuanya ada perbedaan. Misalnya ada satu salinan menjadi 10. Dari 10, 5 disalin lagi. Dari 5 yang disalin, nanti masing-masing disalin lagi 10. Ini pasti ada kesalahan yang turun ke satu tingkat bawahnya. Dari beberapa salinan ke bawahnya juga pasti ada kesalahan. Di bawahnya lagi nanti ada kesalahan. Begitu seterusnya. Iya. Makanya ada yang pernah bilang, satu kitabnya mereka terdiri dari, cuman perjanjian baru aja, terdiri dari 6.577 kesalahan gitu. Atau perbedaan gitu. Padahal cukup satu aja sebetulnya, kalau salah tuh kita sudah. Kita nggak butuh 6.000, kita cuma butuh satu aja. Cukup ya kok ya. Udah cukup. Udah nggak bisa kok bisa sampai ke level yakin tuh bagaimana ya kok? Doktrin. Tadi kan saya bilang doktrin. Jadi Kristen itu sebenarnya bukan diciptakan dari sesuatu yang murni baru, bukan. Tapi Kristen itu meneruskan. Meneruskan dengan cara apa? Mengadopsi kepercayaan orang-orang sebelumnya, diadopsi, dimodifikasi menjadi agama baru. Gitu. Tapi konsep kepercayaannya bukan hal yang baru. Sebelum-sebelumnya sudah ada orang yang percaya, ada orang yang disalib, dibunuh, mati, 3 hari bangkit, kemudian menjadi dewa dan sebagainya. Banyak orang sudah percaya dewa yang lahir tanggal 25 Desember dianggap sebagai Tuhan. Banyak juga orang percaya macam-macam lah hal-hal yang banyak di Kristen ada gitu loh. Iya, sinkretisme ya. Nah, itu diambil sama Kristen, dimodifikasi,
ceritanya mungkin sama, nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Jadi Kristen gitu. Iya, iya. Berarti kalau ada anggapan ya mungkin dari orang-orang yang aliran ateis nih ya, menganggap bahwa semua agama itu dogmatis. Itu betul nggak kok? Kalau dogmatisnya betul. Dogmatisnya betul. Islam juga dogmatis. Tapi di belakang dogmatis itu kan ada hal-hal lain yang juga penting. Di belakangnya itu kan ada apa? Ada yang namanya bukti bahwa di belakang dogmatis itu ada sesuatu yang tidak bisa dibantah. Ini tidak mungkin karangan manusia. Nah, berarti jadi nggak dogma itu ya? Enggak, dogmanya tetap jalan. Dogma, ya. Atau doktrinnya tetap jalan. Nggak apa-apa, ada doktrin. Doktrin itu tidak harus selalu bermakna negatif. Tapi di balik doktrin itu ada sesuatu yang tidak bisa dibantah bahwa ini bukan karangan manusia. Nah, berarti ini murni berasal dari pencipta gitu. Itu keunggulan Islamnya di situ. Keunggulannya di belakang doktrin itu banyak bukti-bukti ayat-ayat dalam Quran yang dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang gitu. Yang mana pada zaman Quran itu diturunkan tidak mungkin ada orang mengetahui hal itu gitu. Makanya orang-orang ilmuwan pun sebagian ada yang mengakui bahwa itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW. Itu pasti berasal dari Sang Pencipta gitu. Karena tidak mungkin seorang nabi yang umi bisa tahu itu tanpa teleskop, tanpa mikroskop, tanpa alat-alat tertentu yang adanya baru zaman sekarang. Tapi sebelum diketemukan itu yang paling berasa itu kan gaya bahasa ya kok ya. Gaya bahasa yang nggak ada di kalangan bangsa Arab pun nggak ada yang punya gaya bahasa yang seperti itu. Iya, karena gaya bahasa Arabnya Quran dengan gaya bahasanya orang Arab beda. Iya. Gaya bahasanya Quran dengan gaya bahasanya hadis pun beda. Betul. Gitu. Ya kan? Iya. Karena gaya bahasa beda ini pun orang yang paham bahasa pasti bisa memperkirakan nggak mungkin yang ini berasal dari satu orang yang umi gitu. Orang Arab kan terkenal dengan hafalannya misalnya. Mereka terkenal dengan syairnya. Ini beda, gaya bahasanya Quran itu beda. Orang yang orang yang tidak orang-orang Quraisy yang jago-jago syair itu ketika mendengar syair Quran mereka juga takjub. Betul. Oh, ini dari siapa? Nggak mungkin karena Nabi gitu. Ini sihir kayak gitu pasti. Iya. Itu hal simpel. Belum lagi di dalam syair-syair itu banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang mana orang pada zaman itu juga mungkin nggak tahu artinya, terbuktinya baru sekarang. Saya teringat ini kok ucapannya. Sebenarnya juga saya pernah dengar sebelumnya kok ucapannya Ustadz Wafi ya, salah ya, waktu di debat akbar ya. Beliau tuh mendefinisikan iman tuh sebagai apa ya? Tasdikul jazm, mutabiqul lil waqi, anil dalil. Pembenaran yang pasti berdasarkan fakta dan dalil. Itu kena banget gitu ya. Jadi urutannya tuh logis sekali kan. Kita bisa membenarkan sesuatu yang pasti atau muncul keyakinan karena kebenaran yang pasti, karena ada fakta. Fakta kalau kita bisa nalar, tapi kalau nggak bisa dinalar yang sesuatu yang goib, berarti kan harus iman, dalil begitu kan. Tapi dalilnya juga nanti akan diuji dengan akal gitu loh. Maksudnya ini sains banget gitu. Oh ya. Memang di Islam itu kan kita harus akal dulu baru iman. Iya. Kenapa imannya belakangan? Karena ada sesuatu yang goib, yang tidak atau berada di luar dimensi panca indera manusia. Betul. Makanya kita ya harus beriman. Tapi iman ini belakangan setelah akal kita dipakai. Betul. Ya. Setelah akal kita sudah menerima fakta, ya, baru kita beriman kepada sesuatu yang goib. Akalnya sudah menangkap gitu loh. Ya, misalnya konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, semuanya logis. Baru kita beriman kepada sesuatu yang goib. Ya. Tapi kalau kesan kan kebalik, imannya di depan. Iman dulu, baru akalnya ngikut-ngikutin iman. Gitu. Padahal kalau kita lihat dari nol ya kok ya, kan sampai kita sepakat bahwa Tuhan itu ada, kan kita sama bareng-bareng sama yang kaum beragama lain, kita sepakat bahwa Tuhan itu ada, dan mereka juga menggunakan logika juga gitu.
Cuman ketika itu logikanya mereka bukan logika yang apa ya? Bukan logika yang logis gitu maksudnya. Logisnya dalam arti mereka tetap mengedepankan imannya dulu. Mereka tidak mau menguji logikanya daripada konsep ketuhanan mereka dulu. Gitu. Contoh, di Kristen kan mereka percaya bahwa Tuhan yang Maha ini bisa menjelma jadi manusia. Kalau dari ilmu Islam itu kan sesuatu yang tidak logis. Iya. Kenapa tidak logis? Karena Tuhan yang Maha ini pasti juga punya sifat mustahil. Tidak mungkin Tuhan yang Maha ini menjadi tidak Maha ini pada saat yang bersamaan. Iya. Tidak mungkin Tuhan ini yang Maha pintar menjadi Maha bodoh. Tidak mungkin Tuhan ini yang Maha benar menjadi entitas yang tidak Maha benar pada saat yang sama. Artinya di Islam kita memahami Tuhan yang Maha ini juga punya sifat mustahil. Kita mengenal ada 20 sifat mustahil Allah kan. Mereka mengesampingkan itu dulu. Yang ada di mereka adalah, oh mereka beriman bahwa Tuhan ini Maha Kuasa. Karena Maha Kuasa, makanya dia bisa jadi manusia. Kenapa? Di balik doktrin itu, di balik itu ada doktrin bahwa Tuhan itu harus menjadi manusia karena harus menebus dosa mereka. Ini udah jadi satu sistem nih. Satu sistem kepercayaan, konsep keselamatan, dan konsep ketuhanan. Ininya yang sama mereka tidak mengenal sifat mustahil Tuhan gitu. Iya. Kalau di Islam kita kenal sifat mustahil. Sama aja seperti kita lah. Kita diciptakan dengan kodrat manusia begini, mustahil kita bisa terbang seperti burung tanpa alat bantuan apa-apa. Mustahil itu kan tetap harus ada. Iya. Gitu. Iya. Mustahil kita bisa menyelam di air 2 hari gitu, menyelam di laut seperti ikan. Kan nggak mungkin karena kita diciptakan dengan paru-paru. Iya. Kita diciptakan dengan kodrat tertentu sehingga kita sudah punya tempat tertentu untuk hidup misalnya. Nah, begitu juga Tuhan yang Maha ini pasti juga punya sifat mustahil. Iya. Tapi pemahaman tentang Tuhan kemudian menjelma jadi manusia itu kan ngambilnya juga dari Bible ya, kok yang maksudnya begini, justru Bible mengambil dari sistem kepercayaan orang-orang sebelumnya. Iya, enggak maksud saya ketika berangkat dari nol ya, maksudnya kita nih bukan yang beragama gitu misalkan taruhlah, kemudian memutuskan untuk beragama, mempercayai adanya Tuhan. Itu kan sebenarnya sudah cukup bagus tuh, berangkatnya sama nih, sama-sama punya Tuhan. Tapi kemudian ada PR-nya lagi, Tuhan itu siapa, kemudian bagaimana sifatnya gitu kan, bagaimana macam-macamnya, kemudian ada surga neraka yang sifatnya emang tidak bisa dicerna dengan akal gitu. Cuman sayang gitu sudah sampai startnya bagus gitu ya, dibanding dengan yang ateis itu. Karena saya juga banyak juga dialog sama ateis karena juga saudara saya. Sebenarnya kalau gini Mas, sebenarnya kalau ateis sama Kristen, kalau menurut saya malah lebih maju ateisnya. Lebih maju ateisnya. Karena ateisnya berpikir. Sedangkan Kristennya kan tidak memikirkan sifat mustahil Tuhan itu. Mereka mengesampingkan itu. Mereka mengesampingkan akal itu, mereka menerima itu tanpa akal, mereka beriman gitu kan. Tapi kalau ateis memang lebih maju, lebih mikir dia. Ateis itu sebenarnya sudah mengucapkan setengah kalimat dua kalimat syahadat, setengahnya gitu. Baru 1 kalimat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, mereka kan mengatakan apa? La ilaha. Tidak ada Tuhan kan? Mereka tidak percaya Tuhan kan? Cuma tinggal setengah 1 kalimatnya. La ilaha illallah. Cuma illallahnya aja mereka kurang gitu. Gitu maksudnya. Benar nggak? Ya. Tapi ini tidak jauh jadinya. Enggak. Mereka sebenarnya berpikir mereka tidak mempercayai ada Tuhan. Itu karena mereka baru setengah dari 1 kalimat syahadat itu tuh. La ilaha. Cuma tinggal cuma ditambahin illallah, gitu aja. Kalau mereka mau meneruskan 1 kalimat syahadat itu, mereka akan lebih rasionalis daripada orang Kristen. Orang Kristen membuang rasionalnya, menerima konsep Tuhan bisa jadi manusia. Walaupun sama-sama berangkat dengan Islam, ada Tuhan. Ya kan? Cuman ketika mereka menerima konsep Tuhan ini tidak punya sifat mustahil, bisa jadi manusia, nah ini sudah melenceng. Nah ini yang diambil dari mana?
Ini yang diambil dari sistem kepercayaan orang-orang zaman dulu. Yang Helenisme Yunani, yang paganisme Romawi, yang Platonisme. Jadi sistem Trinitas di dalam Kristen itu bukan sesuatu yang baru. Gitu. Ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya orang sudah mengenal konsep itu. Orang-orang zaman dulu ribuan tahun sebelum ada Yesus sudah menyembah dewa-dewa yang triad. Gitu. Triad itu ada tiga, tapi satu tapi tiga. Karena orang pada waktu itu mungkin sudah berpikir setiap elemen di alam semesta itu ada penguasa masing-masing. Gitu. Contoh kalau di bangsa Sumeria, mereka mengenal dewa Enlil, satu lagi siapa saya lupa namanya, Enlil, Anlia, sama Nu gitu. Satu dewa ini menguasai satu elemen alam semesta, satu dewa ini menguasai yang ini, satu dewa ini menguasai yang ini gitu. Ya, tiga tapi menguasai satu alam semesta. Ya, contoh yang satu menguasai langit, yang satu menguasai bumi, yang satu menguasai laut gitulah. Tiga dewa tapi satu alam semesta, mereka satu penguasa gitu. Nanti di Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Tiga juga. Semuanya pagan berarti ya. Iya, nanti ada lagi di Persia, Ahura-Mazda, Mitra, Anahita, begitu juga. Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Mesir, Osiris, Horus, Isis. Eropa ada Matrone, ada lagi Dewi Madonna, satu tubuh tiga muka, semua tiga. Nggak ada yang empat, nggak ada. Nggak ada yang 5, 5, 5, semuanya tiga. Kenapa? Nah itu. Tapi karena ateis pun juga dogma ya, kok ya? Apa? Kalau ateis juga ada dogmanya juga ya? Gini, sebenarnya kurang tepat kalau disebut dogma. Sebenarnya yang lebih tepat itu doktrin. Ya, oke. Kalau dogma itu sebenarnya aturan. Oke, doktrin maksudnya. Ajaran. Ajaran, doktrin ya, oke. Jadi kalau ajaran-ajaran yang seperti itu, doktrin-doktrin seperti itu sudah ada sebelumnya. Dari filsuf-filsuf Yunani pun sudah mengatakan bahwa alam semesta ini dibatasi dengan tiga, awal, tengah, akhir. Nah, sistem ini yang dipakai untuk menyembah dewa-dewa mereka. Ada perwakilan dewa ini, tiga tapi satu Tuhan. Ada lagi nanti digabungkan dengan sistem kepercayaan. Ini ada dewa nih. Dewa ini paling tinggi, paling supreme. Nanti di bawahnya dewa-dewa ini ada dewa-dewa lain nih. Jadi ada dewa paling tinggi, di bawahnya ada dewa-dewa yang lebih rendah. Nanti dewa yang paling tinggi ini bisa punya anak dari dewi lain, bisa punya anak dari manusia. Gitu. Ini juga diadopsi sama Kristen. Jadi kalau ada politeis, Tuhan yang banyak, sistem yang tadi barusan saya jelasin itu namanya henoteis. Henoteis berarti mereka percaya ada dewa yang supreme, tapi ada dewa-dewa di bawahnya yang lebih rendah. Jadi mungkin nggak kok kalau dilihat dari misalkan kemunculannya Paulus ya, kita lihat sepak terjangnya lah ya gitu. Kita mau coba analisa apakah Paulus itu sebetulnya pagan gitu. Maksudnya kemudian menyisipkan pemahamannya itu menyebar lah ini berbarengan dengan kekristenan begitu kan, daripada kemudian diadu begitu kan, ya mendingan dikompromikan gitu, toh sama-sama akhirnya ikut tersebar dengan tersebarnya Kristen juga gitu kok. Itu menurut saya sih smart banget kalau itu benar begitu ya. Gini, jadi pada waktu zaman Paulus masih hidup pun, orang-orang yang ada di Palestina, artinya orang-orang yang hidup di Mediterania itu memang orang-orang yang masih kental dengan ajaran pagan. Masih kental. Lah ketika Barnabas dan Paulus menyembuhkan orang lumpuh di dekat kolam, orang-orang yang melihat langsung nyebut Barnabas sebagai apa? Zeus. Orang menyebut Paulus sebagai apa? Hermes gitu kan. Mereka masih mudah sekali menganggap orang yang punya kemampuan khusus dengan sebutan dewa gitu. Jadi orang-orang pada zaman itu memang orang-orang yang masih sangat kental dengan paganisme. Nah, yang terpengaruh oleh ajaran paganisme Romawi atau Helenisme Yunani, yang terpengaruh itu kan bukan cuma orang-orang di luar Yahudi, orang Yahudi pun juga ada yang terpengaruh. Karena apa? Karena ada budaya yang sudah dijalankan beratus-ratus tahun di suatu tempat tertentu. Akhirnya Yahudi ini yang tadinya monoteis, kan pasti juga ada asimilasi dengan penduduk lain.
punya anak dari orang suku bangsa lain. Nah, keturunan-keturunan ini yang kemungkinan mengikuti Helenisme dan paganisme pada waktu itu, ini yang akhirnya menjadi jemaatnya Paulus gitu loh. Iya. Nah, belum lagi nanti dari bangsa Romawi yang menjadi penjajah di situ, yang mana mereka juga sudah percaya dengan paganisme, makan babi dan segala macam. Ini yang akhirnya menjadi audiensnya Paulus. Paulusnya sendiri mengaku dia adalah orang Ibrani asli, bapaknya dari suku Benyamin, tapi ibunya dari Tarsus, Yunani, Helenisme. Nah, yang namanya anak pasti kan besar, pasti ada pengaruh dari ibunya. Iya. Nah, belum lagi orang-orang yang tinggal di situ semuanya kan memang orang-orang sudah terbiasa sudah terbiasa menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Gitu. Jadi ketika mau dijadikan satu nih konsep-konsep itu, konsep trinitasnya, konsep Helenismenya, konsep paganismenya, konsep belum lagi tambahan filosofinya, dijadikan satu, mengadopsi cerita-cerita yang sudah ada, mengadopsi konsep-konsep yang sudah ada, dikemas dengan nama baru, Kristen gitu. Lah penciptanya siapa? Ya Paulus. Awalnya orang-orang menyebut Paulus dan Barnabas yang sudah tinggal di Antioquia selama setahun, baru mereka disebut Kristen. Lah sebelumnya Yesus dan murid-muridnya disebut Kristen? Enggak. Dan ternyata surat-surat Paulus ditulis lebih dulu daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebetulnya gampang kok ya menelaahnya ya sebetulnya. Cuman kadang-kadang tadi itu ya karena kita nggak tahu mulai dari mana. Iya, egonya juga kadang-kadang tuh merasa perasaan begitu ya. Saya dulu sebetulnya sudah memahami sudah merasakan keanehan lah ya, muncul keanehan itu kelas 3 SD pun sudah merasakan gitu, karena kan tadi yang saya ceritakan tuh, setelah bapak saya cerai, saya diungsikan tuh ke Jawa ya, ke Jawa Timur, ke kampung itu yang saya diasuh sama bude saya. Nah, bude saya itu Kristen, Protestan ya. Jadi ini kakak adik beda nih, adiknya Katolik, kakaknya Kristen gitu kan. Nah, karena saya di kampung kok, jadi di sekolah itu nggak ada guru agama Katolik atau Kristen, nggak ada. Ya, jadi Islam semua, agama Islam. Nah, sepupu saya nih, anak-anaknya bude saya itu punya kebiasaan. Jadi kalau sekolah waktu SD itu, ya dia ikut pelajaran pelajaran agama Islam supaya dapat nilai saja, supaya untuk nilai. Nah, karena saya bergaul sama teman-teman Muslim semua gitu ya, kadang-kadang ada selentingan-selentingan tuh katanya, ya aneh lah, Trinitas segala macam begitu kan. Sebetulnya kan udah merasakan ya ada yang aneh, cuman kemudian mungkin juga sama yang Koh Doni juga rasakan dulu ya. Selalu kita mencoba untuk nyari pembenaran gitu. Wah ini oke, misalkan nih saya nggak cocok sama Trinitas, kan masih ada Unitarian. Nah, kalau gitu saya yang itu aja. Begitu jadinya. Kemudian karena ditambah lagi, Muslim begini orangnya, miskin, kelihatan miskin, cekcok sendiri segala macam gitu kan. Kemudian, nah ini kemudian membuat kita jadi semakin ragu gitu ya, gitu untuk masuk ke Islam gitu. Ya. Ya kalau yang begitu kan berarti salah menilai. Iya. Sebuah agama kan tidak boleh dinilai dari pengikutnya. Betul. Yang harus dilihat kan ajarannya. Iya. Namanya juga agama. Berarti kalau udah agama, yang dipegang adalah 3 konsep. Iya. Konsep ketuhanan, konsep keselamatan, sama konsep peribadatan. Itu aja. Iya. Nah sekarang kan lucunya di dalam Kristen, mereka punya satu set kitab yang disebut kitab suci, Bible itu. Ini ada 3 kelompok yang 2 kelompoknya nyambung, tapi 1 kelompok terakhir itu nggak nyambung. Dari konsep ketuhanan, konsep keselamatan, sama konsep peribadatannya. Orang Yahudi semuanya, mereka juga punya hukum, yang disebut hukum Taurat. Ibadahnya ada sholat, ada wudhu, ada
sujud dan segala macam, ya. Ada akikah dan segala macam, ada baptis. Ini yang masih dibawa ke Islam. Di Islam masih ada nih. Konsep ketuhanannya sama, tauhid. Konsep keselamatannya sama, bertobat. Cuman setelah Yohanes, setelah ajaran-ajaran Paulus ini menjadi sesuatu yang sama sekali baru gitu. Mungkin baru buat kita yang mengenal tauhid, tapi kalau buat orang-orang yang sudah biasa hidup di bawah budaya Helenisme dan semacamnya, itu bukan hal yang baru gitu. Barunya tuh hanya baru identitasnya aja gitu. Identitasnya baru, labelnya baru, tapi konsepnya konsep lama. Konsep yang sudah dipercaya ribuan tahun yang sebelumnya hanya muncul dengan nama yang baru. Nama yang baru, kemasan yang baru. Iya, nama yang baru, tapi di dalam kitabnya mereka mengambil kitabnya orang yang bertauhid gitu. Diambil ini hanya untuk apa? Hanya untuk membuktikan bahwa sosok Yesus sudah diramalkan. Kalau buat ibunya Mas Budi mah belum tentu dia bisa paham beginian. Gitu. Ya. Setidaknya buat yang lain juga ya, karena ya keyakinan ini jangan kemudian disepelekan begitu ya, dianggap ini ya. Jadi kalau kristologi itu juga boleh dikatakan, ketika kita ngomongin kristologi, audiens kita harus tahu nih, kalau buat santri pesantren, umur sekian gitu ya, nggak bisa kita samakan kita ngomong sama orang yang sudah mendalami agama, yang sudah matang gitu, beda. Nggak bisa juga disamakan dengan ketika ngomong seperti ibunya Mas Budi yang sudah umur berapa, mungkin 60-an, yang mungkin pengetahuannya mohon maaf mungkin terbatas gitu, atau sejarahnya terbatas gitu. Beda kelas gitu loh. Jadi kadang-kadang kita ngomong kristologi juga harus melihat umur orang yang kita ajak ngomong. Betul. Ya. Kalau buat jamaah ibu-ibu di majelis taklim gitu lain lagi ceritanya. Gitu. Oke kok. Ya. Memang panjang kalau mau diomongin semua ya. Karena saling berkaitan. Gitu. Bedanya Yahudi dengan Islam kan hanya karena mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi mereka. Tapi syariatnya mereka berhenti di syariat yang dianggap dengan Taurat. Ya. Sedangkan itu sudah disempurnakan di dalam Islam, dalam Quran. Mereka tidak mau menerima itu, ya mau nggak mau tetap disebut sebagai kafir. Walaupun mereka bertauhid. Gitu. Jadi kafir bukan berarti orang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak menerima kebenaran Islam. Iya, betul. Itu aja. Betul. Bukan pagan ya. Kan? Kalau Qurannya belum turun, Nabi Muhammad SAW belum diutus sebagai Nabi, orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengikuti Taurat dan Injil yang diterima oleh nabi-nabinya, ya mereka memperoleh pahalanya, mereka memperoleh nikmat yang disediakan gitu. Mereka tidak sedih. Tapi ketika orang-orang ini yang menyimpang yang pengikutnya Nabi Isa AS menjadi Kristen atau misalnya, terus kemudian pengikutnya Nabi Musa ini yang menjadi Yahudi zaman sekarang kita lihat tidak mau menerima Quran dan sebagainya, ya sudah, mohon maaf jadinya. Iya betul. Ya kan? Iya. Itu kadang-kadang gimana ya, orang Islam sendiri mungkin pandangannya juga masih beda-beda itu. Terhadap dua agama ini, agama Yahudi dan agama Kristen ini. Masih kadang-kadang masih tidak bisa membedakan Yahudi zaman dulu yang belum menerima Quran sama Yahudi dan Kristen yang sudah pernah tahu Quran. Beda kan posisinya? Betul, beda ya. Iya kan? Beda. Sebelum Quran diturunkan, orang-orang Bani Israel itu benar yang menerima Taurat dan Injil, yang mengikuti apa yang diajarkan nabi-nabinya, ya masuk surga. Iya. Gitu kan? Tapi setelah mereka beranak pinak, sudah berapa keturunan, Quran diturunkan, mereka menolak. Ya mohon maaf. Gitu. Harusnya apa? Sudah kalau bahasa engineering sudah superseded. Superseded. Ya gitu. Memang gimana ya? Nah, kan kita sering mendengar agama samawi itu Yahudi, Kristen, Islam. Yang kita sering dengar nih. Iya. Tapi kan itu pandangan orang yang di luar agama itu. Tapi ketika kita berada di dalam
yang disebut dengan Islam, Nasrani atau Yahudi, saya nggak tahu pandangan Yahudi dan Kristen ya. Mereka disebut agama samawi, mereka senang-senang aja, apalagi Kristen gitu. Tapi kalau buat kita Islam, kita jangan mau disebut agama samawi itu Yahudi, Kristen dan Islam. Menurut itu agama samawi apa? Ya, samawi, sebagai orang Islam. Ya cuma Islam. Ya. Iya, ya cuma Islam. Kenapa? Karena di dalam Quran Allah SWT berfirman, Inna dina indallahil Islam. Berarti Yahudi dan Nasrani diridhoi nggak itu dua-duanya? Ini pandangan Islam ya, pandangan Yahudi dan pandangan Kristen mungkin mereka bisa beda ya, punya hak sendiri gitu. Iya. Karena kalau kita bilang Yahudi juga agama samawi, Nasrani juga agama samawi, atau Kristen juga agama Nasrani apa samawi, kita sedang menolak inna dina indallahil Islam itu. Gitu. Iya, betul. Nah, terus terkadang bahkan masih banyak saudara kita yang Islam memandang kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen ini sebagai Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Setuju nggak? Wah, enggak lah. Harusnya Bible aja ya sebut ya. Cocok iya. Ya. Dan juga mungkin kita sering mendengar pertanyaan. Kan orang Islam sering bilang, karena Quran juga, karena memang Quran juga menyatakan hal yang demikian, bahwa kitabnya apa yang dulu diterima oleh nabi-nabinya itu sudah dirubah-rubah oleh mereka. Ketika menjadi kitabnya orang Yahudi dan menjadi kitabnya orang Kristen, mereka tidak terima kan kalau mereka bilang kitabnya udah dirubah-rubah. Mereka ganti nanya, kalau gitu mana yang asli? Gitu. Ya kan? Nah, kadang-kadang orang Islam juga nggak bisa jawab. Kalau ditanya mana yang asli, mana? Nah, mereka menggunakan stigma itu untuk membenarkan kitab-kitab mereka di mata Quran. Tuh. Iya. Nanti menggunakan ayat bahwa Nabi kalau ragu suruh bertanya kepada orang-orang ahli kitab, gitu. Ya kan? Iya. Padahal pernah nggak kita baca Nabi bertanya kepada ahli kitab tentang Quran? Kan nggak pernah. Iya. Kalau orang Jawa nyebutnya apa? Golek bolo. Nah, nyari remis itu. Nyari sama salahnya gitu. Nah, nyari remisnya. Biar nggak disalahin, ya udah kita sama-sama salah. Iya, jadi kita orang Islam harus berani mengatakan bahwa kitabnya mereka yang disebut Taurat atau kitabnya Kristen yang disebut dengan Injil itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Karena kalau yang Taurat dan Injil yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam itu di dalamnya ada nama Muhammad. Gitu. Nah, di tempat mereka kan nggak ada. Kalau nggak ada berarti itu bukan Taurat Injil yang dimaksud Quran. Iya. Udah simpel gitu aja. Terus kalau tanya aslinya mana? Aslinya bersama nabi-nabinya. Karena Taurat dan Injil adalah wahyu-wahyu yang diterima oleh nabi-nabinya. Iya. Emang takdirnya seperti itu ya kok ya. Kalau nggak ya nggak Islam nggak turun ya. Iya, jadi kita jangan sampai keluar daripada kacamata Islam. Oh iya, harus betul. Kadang-kadang kita yang ketarik kacamata Islamnya ditinggalin, kita ikut kacamata orang mereka. Itu yang nggak boleh. Iya. Itu yang menjadi kebanyakan orang jadi murtad. Ketika kacamata Islamnya berganti dengan kacamata mereka. Mungkin sama dengan ibunya. Rata-rata orang-orang Kristen itu rata-rata mereka tidak berpikir Tuhan itu punya sifat mustahil. Gitu. Itu yang nggak ada di dalam doktrin mereka. Emang kebanyakan ini kok sih apa perasaan yang dikedepankan itu ya. Iya. Makanya kan datang ke tempat. Saya kan bertanya kepada pendeta. Iya. Menurut pendeta, Tuhan itu kan maha kuasa. Karena dia maha kuasa, maka dia bisa jadi manusia. Saya tanya, bisa nggak jadi iblis? Dengan standarnya pendeta, harusnya bisa. Harusnya bisa, karena mereka bilang maha kuasa, makanya bisa jadi apa aja. Kalau bisa jadi manusia, apa susahnya jadi iblis? Tapi kan saya kembaliin, iblis punya sifat jahat nggak? Punya. Tuhan ada punya sifat jahat nggak? Enggak. Bisa nggak pada saat yang sama Tuhan punya sifat jahat? Gitu. Itu yang nanti mereka jawabnya mengeles. Bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Buat apa gitu katanya. Saya nggak nanya mau apa enggak, saya nanya bisa apa enggak, mampu atau enggak. Gitu. Itu yang mereka nggak tahu.
bahwa Tuhan itu juga punya sifat mustahil. Tuhan yang Maha Esa tidak mungkin berbohong. Tuhan yang Maha Esa tidak mungkin tidak berwujud. Tuhan yang Maha Esa tidak mungkin menciptakan Tuhan yang lain gitu misalnya. Itu kan sifat mustahil juga. Iya, iya. Gitu. Kalau kita bisa mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha ini bisa menjadi manusia, sama aja kita ngomong, wih bola itu kotak banget ya gitu. Udah tahu bola bulat, kata kotak gitu. Jadi paradok. Baik kok. Ada lagi mau tanya? Cukup kayaknya. Cukup. Saya nggak tahu kalau obrolan kita ini dipahami sama ibunya atau nggak tahu saya. Iya, iya. Tapi kalau buat ibunya, kita sebaiknya menggunakan argumen-argumen yang sederhana, yang simpel-simpel. Iya, tadi yang itu kok saya bilang itu ya, rujukannya saya bilang sudah nggak bisa gitu kan. Karena kan ibu kan sudah lihat sendiri itu debatnya kan, sudah nggak bisa dijawab. Cukup sebetulnya gitu kan. Iya. Jadi apa yang ibu yakini itu kan merujuknya ke kita. Bible itu gitu kan. Nah kalau Bible itu sudah ya sudah nggak bisa dijadikan, sudah nggak layak dijadikan rujukan gitu. Karena tadi itu kita sudah lihat cacatnya sudah banyak begitu. Iya. Ya, sudah selesai seharusnya begitu kan. Gitu. Iya. Itu kita belum ngomongin kontradisinya apa aja nih. Kalau kontradisi apa aja mau udah nggak bisa direkonsiliasi. Makanya saya ketika sebetulnya izin kok ke saya tuh atau mau berangkat itu. Terus saya agak bingung nih, saya ragu nih, izin nggak. Tapi saya lihat ada positifnya, biar lihat langsung deh gitu. Saya yakin sih bakal menang gitu ya, yang dari debater Muslim saya yakin walaupun belum. Kita mau nggak nyari kalah menang. Iya. Cuma membuat edukasi aja. Ya lebih unggul lah gitu ya, kalau mau menang. Nah itu kan penilaian dari penonton. Iya, karena saya penontonnya nih waktu itu. Saya nggak pernah mengatakan saya unggul gitu, nggak pernah. Iya. Kalau yang mengatakan orang itu unggul ya itu orang teman saya namanya Ustadz Unggul namanya. Iya, kalau dari saya terus kan, ini dari orang lain nih, kurang apa lagi gitu kan? Ya, tapi ya sudahlah. Ya, semoga lah maupun seperti ini kondisinya, tapi mungkin suatu saat bisa. Ya selama ibunya masih hidup, Mas Budi tetap harus doain. Iya, itu doain supaya ibu dapat hidayah. Iya, tapi pasti. Kalaupun nanti ibunya berpulang bukan sebagai orang beriman, ya sudah, kita juga nggak bisa komplain ke Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, betul. Ya. Iya kok, cukup Pak. Gitu ya? Iya, terima kasih. Ya. Cukup ya? Iya. Okay. Baik, kalau cukup kita sudahi obrolan kita karena kopinya udah habis. Ya. Saya masih banyak. Oh, masih banyak. Minum Karena kopi saya udah habis berarti berhenti, stop berarti. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan obrolan singkat kita ini bermanfaat buat para pemirsa. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa mengambil hikmahnya. Ya, Mas Budi ini yang ibunya menjadi murtadin 2 kali. Ya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menasehati ya dan mendoakan. Gitu aja ya buat teman-teman juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Gadam Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke Melisa 0896 30 300 300. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri, kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.